Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Kita yang beribadah pada hari ini Jumat 30 Juli 2021. Dengan sukacita mari kita menerima kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 44. Songo dia ma atok terbaik kamu gabe porsea aina masih jalwa sangap dohamu sama hamu ala yang go sangap nasia debatana sesedai dan dilului hamu. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari dan mengakui bahwa kita ingin dihormati, diakui, dan dipuji. Salah seorang tokoh yang terkenal, Abraham Maslow, mengatakan salah satu kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri. Artinya ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihormati. Keinginan untuk dihormati dan dihargai itu juga terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Termasuk pada tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh agama. Mereka mengajar dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Dan oleh karena tujuan inilah, maka tokoh-tokoh Yahudi sulit untuk percaya bahwa Yesus itu adalah yang diutus oleh Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, lalu dia membuat satu kesaksian tentang dirinya bahwa Yesus tidak memerlukan hormat dari manusia. Yesus tidak memerlukan konfirmasi, persetujuan atau penghargaan, pengakuan dari umat manusia. Karena memang kemuliaan, kehormatan itu adalah milik Tuhan sebagai Allah yang datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Maka apa yang mau dikatakan oleh teks ini kepada kita hari ini melalui ayat ini? Jangan sampai keinginan kita mencari kehormatan dunia ini, kehormatan yang semu itu, yang sementara itu, menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kalaupun di tengah-tengah dunia ini banyak orang berlomba-lomba mencari kehormatan dan penghargaan, tapi kita sebagai pengikut Tuhan harus lebih mengutamakan iman percaya kita. Bahwa dengan iman itu kita akan dimampukan menjalani kehidupan yang sulit, yang serba persaingan yang sulit ini dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Satu pertanyaan yang dikatakan oleh Yesus, bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dengan yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Boro-boro kita mengatakan kita percaya kalau kita hanya mementingkan pencarian hormat dari dunia ini. Maka utamakanlah iman percaya. Yang lain-lainnya Tuhan akan penuhi dalam hidup kita. Jangan karena untuk mencari kehormatan dunia ini,
maka kita menghalalkan segala cara, bahkan merusak persaudaraan kita. Sehingga dengan keadaan seperti itu kita semakin menjauh dari Tuhan. Dalam akhir-akhir bulan Juli tahun 2021, dalam masa PPKM saat ini, sebenarnya ini adalah waktu bagi kita merenung bagaimanakah keteguhan iman kita. Jangan lagi kita pergunakan waktu untuk menjatuhkan yang lain demi kehormatan diri kita. Saling menghina satu dengan yang lain. Saling mencari kesalahan orang lain. Ini waktunya bukan untuk menghujat lagi, tetapi bagaimana kita bersama-sama bersatu hati untuk lebih meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Dan kita pasti bisa melalui semuanya. Kiranya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan yang diteladankan kepada kita, bahwa barang siapa ingin mendapatkan kehormatan harus menjadi pelayan. Harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Harus merendahkan hati. Siapa yang merendahkan hatinya, dia yang akan ditinggikan. Biarlah kiranya kehormatan, kemuliaan itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, dan kita adalah tetap di dalam iman percaya kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami. Di tengah-tengah kecenderungan kami mencari hormat dunia ini, kami diingatkan agar meneguhkan iman kami. Dalam situasi PPKM yang kami jalankan untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 ini, sudah waktunya kami untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, bukan mencari panggung untuk mencari kehormatan di tengah-tengah penderitaan orang lain. Tapi bagaimana kami saling menopang, saling menduakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menguatkan kami semuanya, agar kami teguh dalam iman kami. Kuatkanlah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, usaha, dalam studi, di tengah-tengah keluarga mereka. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.